Assalamualaikum dulur. Setelah di video sebelumnya saya nekat menginstal Chrome OS di laptop jadul saya. Kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial, namun sedikit berbeda metodenya dibanding dengan video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya saya menggunakan WSL atau Windows Subsystem for Linux. Kali ini saya menggunakan Linux Live USB khususnya Linux Mint. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ya. Bagaimana cara menginstal Chrome OS? Yang pertama, cek spesifikasi PC atau laptop kamu. Prosesornya apakah Intel atau AMD? Dan generasi keberapa? RAM-nya berapa? Kalau saran saya minimalnya 4 GB. Tapi pakai RAM 2 GB juga gak masalah. Partisinya apakah GPT atau MBR? BIOS-nya sudah UEFI atau masih legacy? Yang kedua, kita download bahannya dulu. Bahan yang pertama, Chrome OS Recovery Image. Bahan yang kedua yaitu Brunch. Jika masih memakai BIOS legacy dan partisi MBR maka perlu mendownload MBR support. Bahan yang ketiga, yaitu Group to Win. Apa sih Chrome OS Recovery Image itu? Recovery Image adalah sebuah file backup dari sebuah Chromebook yang ada di seluruh dunia. Image ini bisa didownload di cross.tech. Terdapat ratusan mungkin sudah ribuan image yang bisa didownload. Image dikelompokkan berdasarkan model Chromebook. Buka cross.tech dari browser kamu dan cari image yang sesuai dengan prosesor kamu. Bingung cara mencarinya bagaimana? Silakan cek video saya sebelumnya ya. Ini patokan sederhananya. Intel generasi 1-3 gunakan yang berkode SAMUS. Intel generasi 4-9 gunakan yang berkode RAMUS. Intel generasi 10-11 gunakan Voltier. Untuk AMD Stony dan Bristol Ridge gunakan Grun, AMD Ryzen 3000 ke atas gunakan Zord. Karena laptop saya menggunakan Intel Core i3 generasi kedua saya download yang berkode SAMUS. Di sini versi terbesar dari SAMUS itu 91. Saya download versi yang 91. Mungkin dulur ada yang bertanya, apa itu Branch Framework? Sayang sekali image yang kita download tadi tidak bisa langsung kita install di PC kita. Image tadi juga tidak bisa langsung di-boot. Maka itu, diperlukan bantuan Branch. Sayangnya Branch hanya bisa dijalankan di Linux. Branch membutuhkan program PV dan CGPT. Secara default Branch hanya berjalan di BIOS UEFI. Jika masih menggunakan BIOS legacy seperti laptop saya, maka memerlukan patch MBR support. Untuk mendownload Branch pergi ke halaman github.com/seban/branch. Atau bisa cari dengan kata kunci Branch Chrome OS. Di bagian kanan ada versi rilisnya. Karena saya tadi download image dengan versi 91, saya cari dulu Branch dengan versi 91 juga, karena Branch dibuat berdasarkan versi image. Saya scroll ke bawah dan cek di halaman 2. Klik bagian aset dan pilih file branch.targz. Laptop saya masih menggunakan BIOS legacy, karena itu akan saya download MBR support. Bila menggunakan BIOS UEFI tidak perlu mendownload MBR support ya. Balik ke halaman awal Branch. Di sana terdapat file MBR support, cari filenya dan download. Group to Win. Group adalah singkatan dari Grand Unified Bootloader. Group biasanya ada di lingkungan Linux dan bisa digunakan untuk memilih sistem operasi.
Grup Twin adalah grup versi 2 yang dijalankan dari Windows. Googling aja dengan kata grup Twin. Kita akan diarahkan ke halaman download di SourceForge. Klik download, tunggu hingga proses download berjalan. Langkah ketiga. Ekstrak filenya. Saya buat dulu folder Chrome OS. Untuk menampung file hasil ekstraksi. Klik kanan, New, Folder. Ganti namanya dengan Chrome OS. Kemudian saya ekstrak file image-nya. Di sini saya gunakan WinRAR. File hasil langsung saya arahkan ke folder Chrome OS. Kemudian saya ekstrak branch. Di video saya sebelumnya, saya jelaskan bila menggunakan WinRAR cukup sekali proses untuk ekstrak file target Z. Namun bila menggunakan 7-zip, prosesnya 2 kali. Berikutnya saya ekstrak MBR support. Ada satu file script yang akan ditimpa oleh MBR support. Klik Yes untuk menimpanya. Langkah keempat yaitu menjalankan Linux. Bagi pengguna Windows 7, 8, atau 8.1, gunakan Linux Live USB, misalnya Linux Mint yang sudah diinstal di USB flash disk. Bagi pengguna Windows 10 atau 11, bisa menggunakan fitur WSL atau Windows Subsystem for Linux. Seperti pada video saya sebelumnya. Pada video kali ini saya menggunakan cara yang pertama yaitu menggunakan Linux Mint. Saya download dulu Linux Mint-nya. Setelah terbuka pilih versi sesuai selera. Saya pilih yang Cinnamon Edition. Klik download. Kemudian scroll ke bawah, pilih salah satu server. Bisa menggunakan server yang ada di Indonesia seperti yang saya lakukan, atau menggunakan server luar negeri. Tancapkan USB flash disk di laptop atau PC kita. Kemudian buka Rufus. Klik pada Select. Kemudian pilih file ISO dari Linux Mint yang sudah kita download tadi. Untuk jenis partisinya pastikan sesuai jenis partisi hard disk yang kita pakai. GPT atau MBR. Kemudian klik Start. Kalau ada pertanyaan klik OK saja. Termasuk untuk menghapus seluruh isi flash disk. Tunggu prosesnya hingga selesai. Mungkin agak lama tergantung kecepatan USB yang kita gunakan. Setelah selesai, tekan Close. Tutup Rufusnya. Kemudian salin seluruh folder Chrome OS hasil ekstrak tadi ke dalam flash disk. Tunggu hingga prosesnya selesai. Restart komputernya. Booting dari flash disk. Setelah keluar menu seperti ini, pilih Start Linux Mint. Tunggu sampai masuk ke desktop Linux Mint. Hubungkan ke internet, saya hubungkan melalui Wi-Fi rumah. Agar nanti bisa install program. Sebelum install program CGPT dan PV, saya update dulu database repo-nya. Masuk ke terminal. Ketik perintah sudo apt update. Saya clear dulu. Kemudian saya ketik sudo apt install -y cgpt pv. Untuk menginstal program CGPT dan PV. Saya cari dulu lokasi folder Chrome OS yang ada di flash disk saya.
Buka File Manager, lokasinya ada di folder CD-ROM, kemudian Chrome OS. Kemudian saya mount drive di tempat saya akan menginstal Chrome OS. Cukup klik nama drive-nya. Di sini saya namai Chrome OS juga. Balik ke terminal lagi, saya buat folder di drive D dengan nama Chrome OS. Perintahnya mkdir /media/min/Chrome OS/Chrome OS lagi. Masuk ke folder Chrome OS di flash disk. Ketikkan ls-l untuk melihat daftar filenya, kemudian jalankan perintah sudo bash chrome os install.sh-src, nama file image-nya, -dst lokasi tempat install Chrome OS di drive D, /nama image-nya.img. -s ukuran besaran file dalam giga. Minimalnya 14 GB. Tunggu prosesnya berjalan. Akan dibuat 12 partisi dalam image-nya nanti. File chrome-os.img sudah dibuat. Tutup semuanya. Kemudian kita restart. Silakan cabut flash disk-nya. Setup Group to Win. Kembali ke Windows untuk setting Group to Win. Di sini saya tidak menginstal lagi program Group to Win-nya. Saya pakai Group to Win dari video saya sebelumnya. Buka Group to Win. Manage Boot menu. Saya hapus parameter booting yang saya buat untuk video sebelumnya. Add New Entry. Pilih Custom Code. Ganti titelnya menjadi Chrome OS. Menu slot ke nomor 0. Edit Custom Code. Salin dari skrip yang ada. Skrip akan saya sertakan di deskripsi. Edit pada bagian partisinya, sesuaikan dengan partisi yang dipakai. Kemudian folder lokasi file image-nya. Pastikan sama nama folder dan filenya. Termasuk besar kecilnya huruf. Copy paste saja biar meyakinkan. Jangan lupa di-save. Tutup dan klik OK. Ikon akan saya ganti logonya Linux. Tutup Group to Win. Langkah terakhir yaitu instalasi Chrome OS. Restart komputernya. Kalau kelihatan menu seperti di atas, pilih yang nomor 2.
Pilih Chrome OS. Tunggu proses booting Chrome OS. Alhamdulillah berhasil masuk ke Chrome OS. Klik Get Started. Hubungkan ke Wi-Fi. Syarat dan ketentuan Google Chrome. Klik Accept. Klik You. Berikutnya masukkan akun Google dan password-nya. Persyaratan lagi. Bisa dihapus semua centangnya. Bila tidak ingin install aplikasi lain, bisa di-skip yang ini. Kemudian untuk Google Assistant, boleh dinyalakan, boleh tidak. Setelah selesai semuanya, akan masuk ke desktop Chrome OS. Sekian dulu tutorial kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum.